Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Maulidah Hidayat dengan NPM 212151081 dari kelas C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, dengan dosen pengampu mata kuliah teori bilangan, yaitu Bapak Dedi Nurjamil. Di video kali ini saya akan membahas mengenai soal ulangan tengah semester teori bilangan. Kita langsung saja, yaitu tuliskan 67.895 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan lambang bilangan Maya. Yang pertama, kita ke dalam sistem bilangan Babilonia terlebih dahulu. Nah, maka 67.895 itu sama dengan 18 dikali 60 kuadrat ditambah 51 dikali 60 ditambah 35 dikali 60 pangkat 0 atau 1. Nah, perlu kalian ingat, jadi untuk segitiga yang menghadap ke bawah itu nilainya 1, segitiga yang menghadap ke kiri nilainya 10, dan ini artinya dikurangi. Maka untuk 18 itu 20 dikurangi 2. Berarti segitiga yang ke kiri, yang menghadap ke kirinya ada 2, kemudian dikurangi ini 2. Untuk 51 berarti yang 10-nya ada 5, dan segitiga yang bernilai 1-nya ada 1. Dan kemudian untuk yang 35 berarti segitiga yang bernilai 10-nya ada 3, dan segitiga yang bernilai 1-nya ada 5. Selanjutnya, ke dalam sistem lambang bilangan Maya. Berarti 67.895 itu sama dengan 9 dikali 18 dikali 20 kuadrat ditambah 8 dikali 18 dikali 20 ditambah 10 dikali 20 dan ditambah 15. Nah, untuk catatannya, jadi titik itu nilainya yaitu 1, dan 1 garis lurus itu nilainya 5. Maka 9 itu diperoleh dari 1 garis lurus yang nilainya 5 dan 4 titik yang masing-masing titik nilainya 1. Kemudian yang 8 itu berarti 5 ditambah 3. Ada 1 garis ditambah 3 titik. Kemudian yang 10 berarti 2 garis, dan yang 15 3 garis. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Jawabannya yang pertama itu dalam bentuk polar terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui bahwa nilai X-nya yaitu akar 6 dan nilai Y-nya yaitu negatif akar 2. Maka dari gambar di samping ini, untuk mencari R sama dengan mutlak akar 6 dikurangi I akar 2. Nah, R sama dengan akar dari akar 6 kuadrat ditambah negatif akar 2 kuadrat sama dengan akar 6 ditambah 2 sama dengan akar 8. Nah, akar 8 kita sederhanakan lagi menjadi 2 akar 2. Argumen A dihitung dengan rumus sinus menjadi sin sama dengan negatif akar 2 per R sama dengan negatif akar 2 per R-nya tadi sudah diketahui yaitu 2 akar 2. Nah, sama dengan negatif 1 per 2. Maka dikarenakan di sini X-nya positif dan Y-nya negatif, berarti dapat dipastikan alfa itu berada pada kuadrat keempat. Maka alfa sama dengan negatif
30 derajat atau 330 derajat. Atau kita ubah ke dalam bentuk V menjadi 11V per 6. Jadi akar 6 dikurangi I akar 2 sama dengan R dikali dalam kurung cos alfa ditambah 1 sin alfa sama dengan R-nya itu yaitu 2 akar 2 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat atau dalam bentuk I-nya sama dengan 2 akar 2 dikali cos 11pi per 6 ditambah I sin 11pi per 6 yaitu dalam bentuk euler. Pangkat IQ sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, jika Z-nya tadi sama dengan akar 6 dikurangi I akar 2, maka pangkat Z yaitu sama dengan pangkat X ditambah YI atau sama dengan pangkat X dikali pangkat YI, maka pangkat Z sama dengan X-nya yaitu akar 6 ditambah YI jadi negatif akar 2I sama dengan dalam bentuk yang ini akar 6 pangkat akar 6 dikali pangkat negatif akar 2I. Nah, sama dengan pangkat X pangkat X dikali cos alfa ditambah I sin alfa sama dengan pangkat X dikali cos tadi alfanya yaitu 11pi per 6 dan I sin 11pi per 6. Kita lanjut ke nomor 3. Misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. A dikali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Nah, apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah maupun kali? Nah, kita ke yang pertama terlebih dahulu, pertambahan. A ditambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Misalkan identitas itu kita cari terlebih dahulu identitasnya. Nah, kita misalkan identitasnya itu P. Maka A ditambah P sama dengan A. Di mana A tambah P yaitu A ditambah 2 B ditambah 5 sama dengan A. Maka karena di sini ada A, di sini juga ada A, nah berarti habis. Maka 2B sama dengan 5. Ini dari negatif menjadi positif. Kemudian B sama dengan 5 per 2. Setelah itu kita mencari inverse-nya. Inverse kita misalkan dengan I. Maka A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan 5 per 2. 2I sama dengan 5 per 2 ditambah 5 dikurangi A. Nah, 2I sama dengan kita samakan penyebutnya dengan 2. Jadi 2 dibagi 2 yaitu 1 dikali 5 yaitu 5. Kemudian 2 dibagi 1. 2 dikali 5 10. Maka 5 tambah 10 jadi 15. Kemudian yang ini 2 dibagi 1 yaitu 2 dikali negatif A menjadi negatif 2A. Nah, maka I sama dengan 15 dikurangi 2A per 4. Selanjutnya yaitu yang perkaliannya. A dikali B sama dengan 2A ditambah B dikurangi AB. Nah, kita misalkan identitasnya itu dengan Q. A dikali Q sama dengan A. Maka karena A kali Q itu sama dengan 2A ditambah B
dikurangi AB. Tapi di sini identitasnya diganti dengan I menjadi 2A ditambah I dikurangi AK sama dengan A. Nah, kemudian kita satu ruaskan yang samanya agar memudahkan. Jadi Q dikurangi AK sama dengan A dikurangi 2A. Nah, ini Q-nya dikeluarkan. Jadi Q dikali 1 dikurang A sama dengan A dikurangi 2A menjadi negatif A. Q sama dengan negatif A per 1 dikurangi A. Nah, maka Q sama dengan A per A dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita mencari inverse-nya. Kita misalkan inverse-nya itu dengan I. Maka 2A ditambah I dikurangi AI sama dengan A per A dikurangi 1. Nah, I dikurangi AI sama dengan A per A dikurangi 1 dikurangi ini menjadi sini jadi negatif 2A. Nah, ini itu kedua ruas dikalikan dengan negatif 1 menjadi AI dikurangi I sama dengan 2A dikurangi A per A dikurangi 1. Nah, kita keluarkan I-nya menjadi I dikali A dikurangi 1 sama dengan ini kita samakan penyebutnya menjadi 2A dikali A dikurangi 1 dikurangi A per A dikurangi 1. I sama dengan ini kita kalikan terlebih dahulu 2A dikali A 2A kuadrat 2A dikali negatif 1 negatif 2A kemudian dikurangi A per A dikurangi 1 dikali A dikurangi 1. Nah, sama dengan 2A kuadrat dikurangi 2A dikurangi A. Nah, yang ini dikali-kalikan terlebih dahulu menjadi per A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Nah, sama dengan 2A kuadrat dikurangi 3A per A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1. Selanjutnya yaitu ke soal nomor 4. Hitunglah DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Kemudian yang B yaitu TP DB 9 basis 14 dibagi B 35 basis 14. Dan yang C-nya ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Nah, yang perlu kalian ingat di sini nilai P itu sama dengan 10, kemudian nilai B sama dengan 11, nilai D sama dengan 12, nilai T sama dengan 13, dan nilai E sama dengan 14. Nah, kita langsung ke soal yang pertama, yang A-nya, yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Maka kita cari terlebih dahulu nilai dari PT basis 15, yaitu 10 dikarenakan ini basis 15 berarti dikali 15 ditambah 13 yaitu 163. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu ininya. Nah, apabila karena ini dua angka berarti kita ambil terlebih dahulu dua angka. Nah, apabila dua angka ini tidak bisa dibagi oleh ini atau lebih kecil, maka kita ambilnya 3 angka. Kita 2 angka terlebih dahulu. DB basis 5 itu sama dengan 12 kali 15 ditambah 11 sama dengan 191. Nah, dikarenakan 191 lebih besar daripada 163, artinya bisa dibagi dan jadi kita ngambilnya hanya 2 terlebih dahulu. 191 dibagi 163 itu menghasilkan 1. Nah, 1 dikali PT itu sama dengan PT. Nah, kemudian kita kurangkan. Ini tadi B itu 11 dikurangi T itu
T 13, karena tidak bisa berarti minjam dari sini 1 menjadi 11 ditambah 15, dikarenakan ini basis 15 menjadi 26. Kemudian 26 dikurangi T atau 13 menjadi 13, yang mana 13 itu yaitu T. Nah, kemudian ini D tadi 12, tapi karena sudah dikurangi 1, maka sisanya menjadi 11 dikurangi P atau 10 yaitu 1. Nah, kemudian yang E ini itu diturunkan ke bawah menjadi ITE basis 15. Nah, kemudian kita cari terlebih dahulu nilai dari 1 TE basis 15, yaitu 1 dikali 15 pangkat 2 ditambah 13 kali 15 ditambah 14 sama dengan 225 ditambah 195 ditambah 14 ditambah 434. Nah, 434 dibagi PT atau 163 itu menghasilkan 2. Nah, sekarang kita cari 2 dikali PT. 2 dikali PT sama dengan 2 dikali 163 sama dengan 326. Kemudian kita ubah ke dalam basis 15 menjadi 16B. Nah, udah itu kita kurangkan E itu kan 14 dikurangi B 11, maka hasilnya 3. Kemudian T itu 13 dikurangi 6, hasilnya 7. Kemudian ini 1 dikurangi 1 habis. Nah, yang T ini kemudian diturunkan ke bawah menjadi 73T. Nah, selanjutnya kita cari terlebih dahulu nilai dari 73T basis 15, yaitu 7 dikali 15 pangkat 2 ditambah 3 dikali 15 ditambah 13 sama dengan 1575 ditambah 45 ditambah 13 sama dengan 1633. 1633 ini dibagi dengan 163, maka menghasilkan 10, yang dimana 10 itu sama dengan P. Nah, kemudian kita kalikan P dikali PT, yaitu 10 dikali 163 sama dengan 1630. Nah, kita ubah bentuknya ke dalam basis 15 menjadi 73P. Nah, kita kurangkan kembali. T di sini kan 13, kemudian P itu 10. Jadi 13 dikurangi 10 yaitu 3. 3 dikurangi 3 habis, dan 7 dikurangi 7 habis. Nah, dikarenakan kalau 3 saja tidak bisa membagi PT, maka kita tambahkan 0. Tetapi apabila ini ditambahkan 0, maka di sini harus ditambahkan koma. Nah, karena 3 0 juga belum cukup untuk membagi PT, kita tambahkan lagi 0 satu lagi. Tapi di sininya juga harus ditambahkan 0. Jadi koma dan 0. Selanjutnya kita cari terlebih dahulu nilai dari 300 basis 15, yaitu 3 dikali 15 kuadrat ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 675. Nah, 675 dibagi dengan 163 menghasilkan 4. Nah, sekarang kita kalikan 4 dikali PT, yaitu 4 dikali 163 sama dengan 652. Kita ubah ke dalam basis 15 menjadi 2T7 basis 15. Nah, kemudian kita kurangkan, karena ini 0 tidak bisa, kita pinjam dari sini menjadi 15 dikurangi 7 yaitu 8. Nah, kemudian ini tadi kan sama minjam 15, tetapi dipinjam lagi sama yang ini 1, jadi sisanya tinggal
sisanya tinggal 14. Kemudian ini T dikurangi T dikurangi 13, 14 dikurangi 13 yaitu 1. Nah ini tadi jadinya tinggal sisa 2 dikurangi 2 habis. Nah maka karena ini di belakang komanya sudah ada 2 angka, maka DBET basis 15 dibagi PT basis 15 itu menghasilkan 12P,04 sisa 18. Selanjutnya kita ke yang B-nya, yaitu TP DB9 basis 14 dibagi B35 basis 15. Seperti tadi kita cari terlebih dahulu nilai dari B35 basis 14, yaitu 11 dikali 14 kuadrat ditambah 3 dikali 14 ditambah 5 sama dengan 2156 ditambah 42 ditambah 5 sama dengan 2203. Nah kemudian kita cari 3 angka pertama, yaitu TPD. TPD basis 14 sama dengan 13 dikali 14 kuadrat ditambah 10 dikali 14 ditambah 12 sama dengan 2548 ditambah 140 ditambah 12 sama dengan 2700. Nah, 2700 dibagi 2203 itu menghasilkan 1 dikali B35 yaitu B35. Nah, kemudian kita kurangkan TPD dengan B35 yang dimana D itu nilainya 12 dikurangi 5 menghasilkan 7. Kemudian P itu kan 10 dikurangi 3 yaitu 7, dan T itu kan 13 dikurangi B atau 11 sama dengan 2. Nah ini yang B nya kita turunkan menjadi 277B. Nah kemudian kita cari terlebih dahulu 277B nya. 277B basis 14 sama dengan 2 dikali 14 pangkat 3 ditambah 7 dikali 14 pangkat 3 ditambah 7 dikali 14 ditambah 11 karena B itu 11 sama dengan 5488 ditambah 1372 ditambah 96 ditambah 11 sama dengan 6969. Nah, 6969 dibagi 2203 menghasilkan 3. Nah, selanjutnya 3 dikali dengan B35 menjadi 3 dikali 2203 sama dengan 6609. Nah, kemudian kita ubah ke dalam basis 14 menjadi 25P1 basis 14. Nah, kemudian kita kurangkan kembali B itu kan 11 dikurangi 1 jadinya 10, yang dimana 10 itu sama saja dengan P. Kemudian ini 7 dikurangi P atau 10 karena tidak bisa kita pinjam dari sini 1, jadi 7 ditambah 14 dikarenakan ini adalah basis 14, jadi ditambah 14 yaitu 21 dikurangi P atau 10 sama dengan 11 atau B. Nah ini kan sisanya 6 dikurangi 5 yaitu 1, dan 2 dikurangi 2 habis. Nah selanjutnya ini yang 9-nya diturunkan ke bawah menjadi 1B P9. Selanjutnya kita cari lagi nilai dari 1B P9 basis 14, yaitu 1 dikali 14 pangkat 3 ditambah 11 pangkat
dikali 14 ditambah 9 sama dengan 2744 ditambah 2156 ditambah 140 ditambah 9 sama dengan 5049. Nah, 5049 itu dibagi dengan 2203 menghasilkan 2. Yang dimana 2 dikali B35 itu B35 basis 14 sama dengan 2 dikali 2203 sama dengan 4406. Nah, kita ubah ke dalam basis 14 menjadi 186P basis 14. Nah, kita kurangkan kembali. Ini karena 9 tidak bisa dikurangkan dengan 10, maka meminjam dari sini 1. Jadi 9 ditambah 14 yaitu 23. 23 dikurangi P atau 10 hasilnya 13. Yang dimana 13 itu adalah T. Nah, ini kan P itu 10 karena sudah dikurangi tadi 1, jadi 9. 9 dikurangi 6 yaitu 3. Nah, selanjutnya B dikurangi 8 yaitu 11 dikurangi 8, 3. Dan 1 dikurangi 1 habis. Nah, kemudian karena 33 T basis 14 tidak bisa dibagi dengan B35 basis 14, maka kita tambahkan 0. Nah, dan di sini juga kita tambahkan koma. Selanjutnya kita cari nilai dari 3T0 basis 14, yaitu 3 dikali 14 pangkat 3 ditambah 3 dikali 14 pangkat 2 ditambah 13 dikali 14 ditambah 0 sama dengan 8.232 ditambah 588 ditambah 182 ditambah 0 sama dengan 9.002. Kemudian 9.002 dibagi dengan 2.203 menghasilkan 4. Yang dimana 4 dikali B35 basis 14 yaitu 4 dikali 2.203 sama dengan 8.812. Nah, kemudian kita ubah ke dalam basis 14 menjadi 3T6 basis 14. Nah, kemudian dikurangkan 0 karena di sini tidak bisa, minjam 1 menjadi 14. 14 dikurangi 6 yaitu 8. Nah, kemudian di sini T itu kan 13 dikurangi tadi 1, sisanya yaitu 12. Dikarenakan 12 tidak bisa dikurangkan 12, kita minjam 1 dari sini, jadi 12 ditambah 14 yaitu 26. 26 dikurangi T atau 13 yaitu T 13. Nah, ini sisanya 2 dikurangi 2 habis, dan 3 dikurangi 3 juga habis. Nah, kita tambahkan 0 kembali. Nah, selanjutnya kita cari T80 basis 14 itu nilainya 13 dikali 14 kuadrat tambah 8 dikali 14 ditambah 0 sama dengan 2548 ditambah 112 sama dengan 2660. Nah, 2660 ini dibagi dengan 2203 menghasilkan 1, dimana 1 dikali B35 itu B35. Nah, kita kurangkan kembali menjadi ini kan 0 tidak bisa, minjam 1 menjadi 14 karena basis 14 ya. 14 dikurangi 5 yaitu 9. Nah, ini 8 dikurangi 1 tadi menjadi 7. 7 dikurangi 3 yaitu 4. Dan ini T yaitu 13 dikurangi B atau 11 sama dengan 2. Dikarenakan di sini di belakang komanya sudah ada 2 angka,
Maka TP DB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14 menghasilkan 132,41 sisa 249. Selanjutnya yaitu yang C-nya. Ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Nah, yang pertama 0,78 itu sama dengan 0,78 dikali, karena ini basis 12, jadi dikalinya 12 per 12 sama dengan 9,36 per 12. Nah, selanjutnya kita pisahkan terlebih dahulu yang 9 ini. Menjadi 9 ditambah 12, 9 per 12 ditambah ini komanya menjadi 0,36 dikali 12 per, nah ini dikali pernya menjadi 12 pangkat 2 sama dengan 9 per 12 ditambah 4,32 per 12 pangkat 2. Nah, kemudian kita pisahkan kembali ini yang 4-nya menjadi 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah ini komanya 0,32 ditambah 3 dikali 12 per 12, ini pangkatnya menjadi pangkat 3 sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3,84 per 12 pangkat 3. Nah, kita pisahkan kembali 3-nya menjadi 9 per 12 ditambah 4 per 12 kuadrat ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah ini 0,84 dikali 12 per 12 pangkatnya menjadi 4, 12 pangkat 4. Nah, sama dengan 9 per 12 ditambah 4 per 12 pangkat 2 ditambah 3 per 12 pangkat 3 ditambah 10,8 per 12 pangkat 4. Nah, maka 0,78 diubah ke dalam basis 12 menjadi 0,9431 basis 12. Selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 5. Pertanyaannya yang pertama, gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x dikurangi y dipangkatkan 10. Yang B-nya, tentukan suku ke-10 dari 3x dikurangi 2y pangkat dipangkatkan 15. Nah, yang pertama terlebih dahulu menggunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x dikurangi y dipangkatkan 10. Nah, di sini nilai n-nya yaitu 10. Nah, sehingga koefisiennya berturut-turut adalah di sini dapat dilihat koefisien berturut-turut dari n-nya apabila n-nya sama dengan 10. Nah, diperoleh koefisien suku-suku perluasannya yaitu dari yang tadi ya 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, dan 1. Nah, sehingga dapat kita tulis 3x dikurangi y dipangkatkan 10 itu sama dengan koefisien yang pertama yaitu 1 kali 3x pangkat 10 ditambah ini koefisien yang kedua 10 dikali 3x pangkat 9 dikali negatif y ditambah 45 dikali 3x pangkat 8 dikali negatif y pangkat 2 ditambah 120 dikali 3x dipangkatkan 7 dikali negatif y pangkat 3. Nah, ditambah lagi 210 dikali 3x dipangkatkan 6
6 dikali negatif Y dipangkatkan 4. Nah, ditambah 252 dikalikan 3 dikali 3X dipangkatkan 5 dikali negatif Y pangkat 5. Kemudian ditambah 210 dikali 3X dipangkatkan 4 dikali negatif Y pangkat 6 ditambah 120 dikali 3X dipangkatkan 3 dikali negatif Y dipangkatkan 7 ditambah 45 dikali 3X dipangkatkan 2 dikali negatif Y pangkat 8 ditambah 10 dikali 3X dikali negatif Y pangkat 9 ditambah 1 dikali negatif Y pangkat 10. Nah, dari sini dapat kita lihat ya, jadi untuk nilai X-nya itu, pangkat X-nya itu mulai dari 10 sampai ke 0, tapi untuk Y-nya dari 0 hingga ke 10. Nah, dapat diperoleh menjadi 59.049 X pangkat 10 dikurangi 196.830 X pangkat 9Y ditambah 295 245 X pangkat 8Y pangkat 2 dikurangi 262 440 X pangkat 7Y pangkat 3 ditambah 153.090 X pangkat 6Y pangkat 4 dikurangi 61.236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 17.010 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 3.240 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 405 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 30 X Y pangkat 9 ditambah Y pangkat 10. Nah, ini untuk yang nomor 5. Selanjutnya yang nomor 5B. Tentukan suku ke-10 dari 3X dikurangi 2Y dipangkatkan 15. Nah, karena di sini N-nya yaitu 15, maka koefisien suku ke-10 adalah, berarti di sini 15 kombinasi 9, karena kan 10 sukunya kan yang dicari suku ke-10, maka 10 dikurangi 1 yaitu 9. Nah, 15 kombinasi 9 itu sama dengan 15 faktorial per 9 faktorial dikali 6 faktorial, menjadi 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial, dikarenakan di sini pembaginya ada 9 faktorial, per 9 faktorial dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Perlu kalian ketahui bahwa bilangan faktorial itu perkalian dari bilangan-bilangan sebelumnya. Jadi misalkan 3 faktorial itu berarti 1 dikali 2 dikali 3. Kemudian misalkan 5 faktorial, jadi 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Karena ini di sini ada 9 faktorial, kemudian di sini ada 9 faktorial, maka kita cari saja habis. Kemudian ini 15 itu kan dari 5 dikali 3 habis. Kemudian ini 12 dari 6 dikali 2. Nah, sisanya yaitu 14 dikali 13 dikali 11 dikali 10 per 4 dikali 1 yaitu 4, sama dengan 20.020 per 4 sama dengan 5.005. Nah, sehingga suku ke-10 nya adalah 5.005 dikali 3X dipangkatkan 6 dikali negatif 2Y dipangkatkan 9 sama dengan 5.005 dikali 3X dipangkatkan 6 itu menjadi 729X pangkat 6, dan negatif 2Y dipangkatkan 9 menjadi negatif 512Y pangkat 9. Nah, kita kalikan menjadi
ganti 1.868.106.240 X pangkat 6 Y pangkat 9. Nah, mungkin sekian pembahasan soal UTS teori bilangan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.